Di awal film memperlihatkan seseorang yang bernama Anders Behring Breivik, kita sebut saja si teroris. Dia sedang berada di sebuah tempat yaitu pertanian Pastua 145 km timur dari kota Oslo. Si teroris ini sedang meracik bahan peledak yang akan ia gunakan untuk meneror gedung pemerintahan di negara Norwegia. Di sisi lain, di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Utoya, tempatnya 40 km barat dari kota Oslo. Di sana sedang mengadakan acara perkemahan musim panas, yang dimana sebagian besar orang yang mengikuti perkemahan itu adalah anak para elit atau para pejabat setempat. Dan ia adalah Piljar dan adiknya, dan nanti kita akan membahas kedua sosok ini. Seperti pada perkemahan biasanya, orang-orang yang ada di sana bergembira dan bersenang-senang bersama. Di dalam kantor Perdana Menteri, orang-orang sedang sibuk mempersiapkan pidato sang Perdana Menteri dan ia dijadwalkan akan berkunjung ke Pulau Utoya. Sebelum melancarkan aksinya, si teroris ini ke apartemen tempat ibunya dan ia mempersiapkan segala sesuatunya di sana tanpa sepengetahuan ibunya itu. Pada saat sore hari, si teroris ini menuju gedung atau kantor Perdana Menteri dan ia memarkirkan mobil yang sudah ia pasangi bom rakitan di belakang gedung itu. Dan si teroris ini pergi dengan menggunakan mobil lain yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Saat pihak keamanan di gedung itu mencurigai dan akan mengecek mobil itu, tiba-tiba mobil itu meledak dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Berita pengeboman itu pun telah sampai ke perkemahan di Pulau Utoya. Dan ia adalah Ibu Monika. Ibu Monika ini orang yang bertanggung jawab di perkemahan itu. Ibu Monika ini mencoba menyampaikan informasi dan menenangkan anak-anak remaja yang ada di sana. Piljar pun mencoba menghubungi kedua orang tuanya yang ada di TKP dan ternyata kedua orang tuanya baik-baik saja dikarenakan saat kejadian mereka sedang berada di dalam hotel. Ibu si Piljar ini akan mencalonkan diri menjadi seorang wali kota. Saat bersamaan, si teroris ini pergi ke Pulau Utoya dan menyamar sebagai anggota kepolisian. Dan ia mengaku ditugaskan untuk melindungi anak-anak yang ada di sana. Namun, kepala keamanan perkemahan yang bernama Tron merasa curiga karena polisi yang datang hanya satu orang. Ia pun menanyakan kartu keanggotaan si polisi itu, namun tiba-tiba si teroris ini mengambil pistol dan menembak Monika dan juga si bapak Tron itu. Dengan senjata laras panjang, ia menembaki para remaja yang ada di sana dengan membabi buta. Satu persatu mayat bergelimpangan. Asli ngeri ini. Piljar, Torje, dan temannya mencoba bersembunyi di pinggir jurang. Ia sempat menelpon ibunya bahwa ada seseorang yang menembakinya. Si teroris ini terus membantai setiap orang yang ia temui hingga akhirnya persembunyian si Piljar pun ketahuan. Mereka coba lompat ke dasar jurang, namun naas, Piljar dan beberapa temannya terkena tembakan, sementara adiknya Torje berhasil meloloskan diri. Polisi pun datang mengepung tempat itu, dan si teroris menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Sementara itu, Piljar berhasil diselamatkan meskipun ada peluru yang bersarang di kepalanya. Dan ia pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat si teroris Anders ini diinterogasi di TKP, ia mengakui bahwa serangan yang ia lakukan adalah serangan kudeta. Di pusat informasi korban, tepatnya 6 km utara dari Utoya, kedua orang tua Piljar mencari keberadaan kedua anaknya itu. Mereka menemukan Torje, sementara Piljar belum mereka ketahui kondisi dan keberadaannya. Di kantor polisi, si teroris meminta pengacara khusus yang bernama Geir Lipestad, dan si Geir ini tidak mengenali si teroris Anders, namun si teroris mengetahui sepak terjang si pengacara itu. Ibu si Piljar mendapat telepon dari pihak rumah sakit bahwa anaknya sedang dioperasi di rumah sakit itu. Mereka pun bergegas pergi ke sana.
Kembali ke kantor kepolisian, si teroris sedang diinterogasi dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah jaringan kesatria Templar ekstremisme sayap kanan dan ia tidak ingin ada imigran muslim datang ke negaranya. Dan ia pun mengancam akan melakukan serangan kembali jika pemerintah tidak memenuhi tuntutannya. Sesampainya di rumah sakit, kedua orang tua Piljar mendapat kabar dari dokter bahwa Piljar mengalami luka yang berkelanjutan. Dan ia menderita luka tembak di kedua tangan dan yang paling parah luka tembak di kepalanya. Dan akibat tragedi itu, total orang yang meninggal ada 77 orang, sementara yang mengalami luka sekitar 200 orang. Geir menemui ibu si Anders untuk menanyakan beberapa hal tentang si Anders dan kondisi keluarganya. Dan si Anders ini dua bersaudara, ia mempunyai kakak perempuan namun tidak dekat dengannya. Begitupun ayahnya, semenjak bercerai dengan ibunya, ia tak pernah lagi bertemu dengan ayahnya itu. Geir ini meminta ibu si Anders untuk menjadi saksi dan meminta pengakuan palsu bahwa si Anders mempunyai gangguan kejiwaan. Namun sang ibu menolak. Saat Geir pulang ke rumahnya, ia ditelepon oleh seseorang yang tak dikenal dan ia mendapatkan ancaman. Dan dia adalah Lara. Si Lara ini teman Piljar waktu di perkemahan dan dia ingin menjenguk setiap orang yang selamat dari tragedi itu, termasuk Piljar. Dan adik si Lara ini meninggal akibat tragedi itu. Di dalam tahanan, Geir memberikan saran untuk si teroris Anders bahwa si Anders harus berdalih mengalami gangguan kejiwaan supaya ia diterapi dan bukan dipenjara. Si teroris itu pun menyetujuinya. Piljar mulai tersadar dari komanya dan ia telah melewati masa kritis. Si Lara datang kembali menyenguk si Piljar dan mereka saling mencoba menguatkan satu sama lain. How are you feeling? Setelah keadaan Piljar mulai membaik, ia dan keluarganya memutuskan untuk pulang dan melakukan terapi di kediamannya. Di sisi lain, si teroris berubah pikiran tentang gangguan kejiwaannya dan ia ingin mengakui bahwa apa yang ia lakukan atas dasar kesadarannya. Dan ia ingin mengubah pembelaannya di pengadilan. Si Piljar ini sempat depresi karena kondisi tubuhnya yang sekarang dan bayangan tragedi yang selalu menghantui pikirannya. Namun kedua orang tuanya selalu mencoba memberikan semangat dan motivasi kepada putranya itu. Dan si Piljar menyadari bahwa adiknya pun mengalami hal yang sama dan ia meminta maaf kepada adiknya itu jika perhatian kedua orang tuanya hanya terfokus kepada dirinya. Piljar dan Lara mendapat surat dari pengadilan untuk menjadi saksi atas tragedi itu. Awalnya Piljar merasa ragu untuk memberikan kesaksiannya dikarenakan ia masih merasa trauma. Dan si teroris ini melakukan pembelaannya di pengadilan. Ia mengatakan bahwa aksi yang ia lakukan adalah aksi politik untuk negaranya. Di sisi lain, Piljar berusaha untuk menguatkan fisik serta mentalnya dan ia berusaha keras untuk terlihat tidak lemah dan siap saat memberikan kesaksian di persidangan kelak. Dan bahkan orang yang memberi kesaksian untuk Anders pun menentang perbuatan yang ia perbuat. Piljar dan Lara pun memberikan kesaksiannya di pengadilan. Dan akhirnya hakim memutuskan menjatuhkan vonis hukuman kurungan penjara seumur hidup untuk apa yang telah Anders perbuat. Setelah tragedi itu, Piljar melanjutkan pendidikan di Universitas Norwegia dan ia ingin melanjutkan karirnya di bidang politik. Dan Geir Lippestad melanjutkan pekerjaannya di Oslo. Sementara Perdana Menteri Jens Stoltenberg tetap menjadi Perdana Menteri hingga tahun 2013 dan sekarang menjabat Jenderal Sekretaris di NATO. Bijaklah dalam menilai suatu peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.